Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini adalah sharing yang saya lakukan bersama tim karena banyak sekali yang membantu begitu ya. Saya beri judul Maraton Bersama Pemodelan Matematika COVID-19. Jadi yang akan saya share hari ini itu ada 4 poin. Yang pertama adalah efek pandemi dilihat dari sudut pandang mahasiswa. Sebenarnya tidak hanya mahasiswa, nanti ada survei terhadap pelajar juga dan mahasiswa. Kemudian poin 2 sampai 4 itu menyangkut Jawa Barat. Jadi data pengamatan reproduksi efektif harian, kemudian strategi vaksinasi dan juga mobilitas. Nah, yang pertama bagaimana mahasiswa melihat efek pandemi begitu ya. Jadi ini adalah studi yang dilakukan oleh bagian dari tugas akhir mahasiswa Aulia Matematika 2017 yang melakukan penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner. Kategorinya sebenarnya tidak ada mahasiswa, ada pelajar juga karena usianya 15 sampai ada yang 52 tahun yang tertua. Kuesioner disebar pada jangka waktu 11 September sampai 4 November 2020, jadi tahun lalu. Dan jumlah responden yang valid itu sebesar 1071. Jadi tidak bisa memotret keseluruhan, tapi dalam jangka waktu 2 minggu kita bisa mendapatkan 1071 responden. Nah, kalau kita lihat di Oracle and Workplace Intelligence bahwa usia yang termuda itu yang merasa paling punya dampak negatif terhadap kesehatan mental akibat pandemi gitu. Tapi yang akan ditanyakan atau informasi yang ingin diketahui dari survei yang sudah disebar itu ada 4 hal. Apakah mereka stres, apakah ada peningkatan stres karena akibat kuliah daring, kemudian apakah stres karena diam di rumah, kemudian bagaimana pengaruh teman dan keluarga terhadap kondisi ini gitu ya. Jadi survei dari 1071 tersebut itu 788 wanita dan 283 itu adalah pria. Kemudian usianya tersebar dari 15 sampai 52 tahun dibagi menjadi 3 karena populasi 20 sampai 22 tahun itu lebih dominan. Nah, kalau kita lihat di sini untuk masalah akademik itu hampir semuanya konsisten menjawab kecuali yang berusia di 23 sampai 52 tahun karena tidak semuanya sekolah begitu ya. Tetapi 15 sampai 22 tahun mengatakan tapi yang ibu-ibu sama mengalami peningkatan stres begitu ya. Kalau kita lihat grafiknya itu yang konsisten yang 4 yaitu meningkat stresnya itu keseluruhan kelompok usia dan juga gender memiliki hasil yang sama kecuali di gender laki-laki itu tidak ada perubahan yang lebih banyak begitu ya. Nah, bagaimana dengan stres diam di rumah? Ternyata hal ini sama begitu. Jadi kalau diam di rumah itu semuanya juga mengalami peningkatan stres begitu, baik dari kelompok usia 15 sampai 19 maupun yang 23 sampai 52 tahun. Lagi-lagi di sini yang laki-laki di gender laki-laki 23 sampai 52 tahun itu lebih banyak yang tidak ada perubahan begitu ya. Tetapi yang lainnya konsisten menunjukkan peningkatan gitu karena stres diam di rumah. Nah, yang menarik adalah bagaimana dukungan teman saat pandemi. Ternyata banyak yang menjawab tidak ada perubahan begitu. Jadi karena teman-temannya sama-sama stres mungkin jadi agak sulit gitu. Walaupun ada yang merasakan di tingkat usia mahasiswa begitu ya, itu ada peningkatan dukungan gitu. Jadi kalau kita lihat di sini itu konsisten menjawab tidak ada perubahan di level dukungan teman. Tetapi untuk usia 21 tahun yang perempuan mengatakan ada peningkatan dukungan teman. Selain itu tidak begitu ya. Ini juga sama sih 21 22 tahun. Nah, bagaimana dengan keluarga? Nah, kalau keluarga ini rata-rata meningkat gitu ya. Jadi dukungan keluarga saat pandemi itu meningkat karena orang tua umumnya bisa langsung melihat bagaimana stresnya anak-anak saat melakukan kuliah online, nggak berhenti-berhenti di depan laptop, kemudian teriak-teriak sendiri karena tugasnya banyak dan seterusnya. Jadi ayah ibunya mendukung gitu ya, dan seterusnya kurang lebih seperti itu. Tetapi pada usia 15 sampai 19 tahun yang laki-laki itu
mengatakan tidak ada perubahan begitu. Jadi tetap merasa dicuekin begitu. Sementara yang lain konsisten menjawab di meningkat walaupun di usia 20 tahun laki-laki sama begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu potret kondisi survei hasil survei terhadap 1071 hasil dari pertanyaan di akhir tahun 2020 gitu ya. Kita belum sempat memperbaharui bagaimana kondisinya sekarang karena sudah lebih panjang begitu ya. Nah, dari hasil survei tersebut kita juga menanyakan kira-kira apa penyakit yang mulai timbul begitu ya. Ini mungkin sudah banyak dilakukan juga dan yang terbesar mengatakan badan terasa selalu lesu dan lelah karena terlalu banyak duduk mungkin ya. Jadi 50% responden mengatakan hal seperti itu gitu ya. Kemudian mata mulai rabun begitu ya. Saya sendiri mengalami silindris makin tinggi begitu. Nah, terkait dengan hal itu, kita juga menanyakan durasi menatap layar gadget dan laptop dalam satu hari. Dari 1071, 791 itu menuliskan dalam eksak waktunya, tetapi sisanya menjawab dalam bentuk durasi range. Kalau yang kita tampilkan di sini hanya yang eksak, kita bisa lihat bahwa 112 menjawab 8 jam, 118 menjawab 10, dan 12 menjawab 150. Jadi ini rata-rata cukup tinggi gitu waktu yang dihabiskan untuk menatap gadget dan laptop dalam satu hari begitu ya. Nah, oleh sebab itu hasil ini itu kita bawa ke tugas Kapitas Selekta dan juga topik wawasan bagaimana mengkerucutkan data di mahasiswa matematika angkatan 2017 dan 2018 karena ini tugas jadi hanya dalam waktu singkat mensurvei 80 orang menanyakan beberapa hal terkait kesehatan mata gitu ya. Jadi bertanya tidurnya berapa lama begitu ya. Rata-rata yang paling tinggi itu 51 mahasiswa menjawab masih 6 sampai 7 jam, oke. Ini yang kurang dari 2 jam, kurang dari 4 jam itu hanya 2 orang dan dia sangat larut tidurnya setengah 2 malam begitu. Tapi kita bisa lihat rata-rata waktu mulai tidur itu setelah tengah malam begitu ya. Nah, kemudian ditanyakan juga kapan terakhir melihat layar begitu. Nah, ini yang rata-rata di 26 menit sebelum tidur begitu. Nah, kemudian kita juga menanyakan aktivitas siang hari dan malam hari gitu ya. Frekuensi, lama pemakaian, durasi antar pemakaian dengan rata-rata yang kita dapatkan seperti eh, eh, baris terakhir dari kedua tabel. Nah, hasil ini kita lakukan dengan melihat bagaimana pengaruh efek sinar biru, sinar yang keluar dari gadget gitu ya, dengan rata ukuran gadget 8,85 inci dan jarak layar ke mata itu adalah 25 cm. Nah, asumsi yang kita gunakan bahwa maksimum cahaya yang dapat ditoleransi mata adalah 4000 lux, gawai mengeluarkan cahaya sebesar 300 pilux, kemudian panjang gelombang cahaya biru adalah 484 nanometer dan gawai yang digunakan memiliki aspek rasio 16 banding 9 gitu ya. Jadi ada banyak lagi asumsi. Nah, intinya kita melihat laju perubahan cahaya setiap waktu itu dipengaruhi oleh cahaya yang masuk dan dikurangi dengan cahaya yang meluruh pada saat tidak melihat gadget begitu ya. Nah, kalau kita plot hasil tersebut, ini rata-rata frekuensinya bahwa tadi penggunaan gadget itu kalau kita install gitu ya, apa namanya, pengurang kapasitasnya, kemudian frekuensi pemakaian itu lebih pendek dan waktu istirahat diperpanjang, tentu saja bisa mengurangi gitu. Jadi intinya kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kami gitu di tim mengamati Jawa Barat. Yang pertama kalau kita lihat ini adalah data pada saat dari awal begitu dari 1 Desember sampai 19 Mei. Datanya dari Picobar bisa kita lihat bahwa di sini tidak seragam begitu ya. Jadi ada banyak data yang menumpuk. Akibatnya dari pengamatan terhadap 27 provinsi ini kita mendapatkan bahwa ada 9 kabupaten kota yang
ada sering nol begitu ya kasus aktifnya, kemudian 6 kabupaten itu justru menurun di akhir periode pengamatan, padahal 12 kabupaten kota sedang menanjak. Nah, biasanya kita akan mengkomunikasikan dengan Satgas di Jawa Barat, tolong dicek ini ada apa, apakah ada data yang tidak terlapor, apakah perlu ada hutang yang harus dibayar dan seterusnya begitu ya. Jadi kita lihat dari data tersebut, kita pikirkan ada rekan epidemiolog menyarankan coba di moving average. Biasanya dulu kita masih pakai yang 14 hari, jadi kita coba moving average 7 hari, 14 sampai 30 hari, tapi rasa-rasanya tidak terlalu berpengaruh begitu ya. Tetapi intinya jadinya lebih terlihat peningkatan kalau kita gunakan moving average begitu ya. Jadi itu eksplorasi data. Ini adalah yang kita support untuk ke Jawa Barat, kita hitung harian, begitu setiap hari kita running gitu ya untuk melihat, kita bisa lihat ini sampai ke 20 Juli itu terdapat peningkatan cukup signifikan begitu. Jadi dari akhir Mei sampai Juli ini Jawa Barat naik terus dan artinya tidak pernah di bawah 1 begitu ya. Nah, ini yang deck-nya, ini output dari MATLAB, jadi kurang bagus, sehingga alhamdulillah dibantu oleh GDS untuk kita tampilkan deh Bu, biar lebih bagus begitu ya. Ini arti belum kita perbaharui, ini data sampai 8 Juli masih sangat tinggi. Kemudian 27 kabupaten kota juga representasi angka hariannya juga masih tinggi begitu. Nah, seringkali mereka juga menginginkan bisa nggak dihitungkan secara kasar saja bagaimana kondisi ke depan begitu. Ini untuk melihat berapa sih kapasitas yang harus kita sediakan walaupun dari awal dari tahun lalu kita juga menghitung dan selalu sudah melewati gitu ya. Tapi kita gunakan tetap pakai akumulasi dengan Richard, kita bisa lihat bahwa ini kasusnya, jadi yang hitam seperti ular melingkar ini adalah data, real data, kita amati sampai 1 Juli, lalu yang biru adalah model. Kita bisa lihat bahwa kita pakai kasus itu sebelum lonjakan Juni gitu. Ini rata-rata sudah melonjak semua. Berikutnya saya lanjutkan ke vaksinasi, jadi ini adalah untuk program Jawa Barat. Jadi ada 2 hal yang ditanyakan, apakah skenario terbaik yang harus dipilih saat jumlah vaksin terbatas, dan waktu itu ini tahun kemarin ya, jadi sebelum vaksinasi mulai banyak gitu ya. Kalau kita punya pilihan 6 atau 12 bulan proses vaksinasi, itu perlu kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kurang lebih 33 juta lebih penduduk Jawa Barat begitu ya. Jadi ini adalah data dari waktu itu diberikan oleh rekan di Satgas Jawa Barat. Ada tempat untuk meletakkan vaksin gitu ya. Kalau Sinovac, Pfizer, Moderna itu butuh suhu tertentu, kemudian terkait juga dengan rantai dinginnya, begitu dari 27 kabupaten kota, kita memberikan asumsi kalau terbatas gitu ya tempat untuk menyimpan vaksinnya, itu bagaimana distribusi dan juga strategi penyuntikannya begitu ya. Jadi dengan vaksinator yang terbatas dan pada saat awal itu ada 97.080 vaksin yang tersedia karena ini perhitungan akhir tahun kemarin, itu distribusinya kurang lebih seperti ini begitu ya. Jadi distribusi ini kalau kita petakan di 27 kota kabupaten Jawa Barat itu ternyata sejalan dengan tingkat kasusnya gitu ya. Jadi yang sebelah kiri yang hitam putih itu adalah estimasi distribusi vaksin dan yang sebelah kanan itu adalah distribusi angka infeksi per Desember di kabupaten kota di Jawa Barat begitu. Nah dari sini itu kita merekomendasikan ada 3 skenario. Yang pertama adalah vaksinasi hanya diberikan di 5 kabupaten kota dengan kasus tertinggi, kemudian di 8 kabupaten kota dengan kasus tertinggi, atau diberikan secara merata ke 27 kabupaten kota begitu ya. Hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan kapasitas vaksin terbatas, kalau kita hanya memberikan makin sedikit wilayah gitu ya, memang jadinya makin bagus menekan. Jadi kita lihat untuk 5 wilayah itu hasilnya paling rendah. Jadi ini terhadap jumlah kasus begitu ya. Kita bisa lihat bahwa yang orange ini adalah vaksin hanya untuk 5 wilayah. Yang ungu adalah 8 wilayah. Kemudian yang merah itu kalau skenario merata gitu ya. Kalau yang biru tanpa vaksinasi.
Kalau jumlah vaksinasinya semakin banyak, ya otomatis memang yang merata yang paling tinggi gitu ya. Ini tampak trivial ya, nggak usah lah pakai model begitu. Tapi kita memberikan scientific backup gitu terhadap pemilihan skenario ini begitu. Nah, kemudian tentang skenario 6 atau 12 bulan, kita bisa lihat bahwa kalau target vaksinasi di seluruh penduduk di Jawa Barat sekitar 33,5 juta, ada dua skenario pilihan dalam 6 bulan atau 12 bulan, dan kita punya rincian data terkait vaksinator dalam tabel berikut begitu ya. Jadi sekitar kemampuannya waktu itu 17.504. Jadi jumlah yang diperlukan seperti apa, dan ini masih skenario awal ya. Kalau sekarang sudah banyak percepatan vaksinasi sehingga sebenarnya ini sudah tidak berlaku, tapi di saat awal kita diminta untuk menghitung ini gitu. Nah, ternyata kita bisa lihat bahwa hasil untuk 12 bulan itu adalah yang sebelah kiri dan hasil untuk 6 bulan itu yang sebelah kanan. Jadi periode vaksinasinya ditandai dengan garis yang hitam begitu ya. Kalau kita targetkan tanpa vaksin tentu saja yang biru gitu ya, dengan vaksinasi target 33,5 juta ini artinya tersedia begitu ya untuk seluruh penduduk begitu ya. Jelas paling rendah. Ternyata dengan vaksinator faktual gitu ya yang terbatas itu bisa menekan, tetapi hati-hati kalau ini tidak beres itu bisa meningkat lagi begitu. Jadi vaksinasi itu kalau tersedianya terbatas memang harus hati-hati gitu. Jadi harus segera divaksin lagi jika efikasinya sudah habis begitu. Kalau tidak ya akan muncul kasus baru lagi. Dan untuk yang 6 bulan ternyata lebih cepat gitu peningkatannya. Karena apa? Proteksi yang diberikan di 12 bulan ini kan lebih lama begitu ya harapannya proses vaksinasinya gitu dibanding yang lebih cepat gitu. Jadi kalau yang lebih cepat akan sangat baik menekan jauh lebih cepat kalau jumlah vaksinnya memenuhi gitu ya. Kalau tidak sebaiknya memang agak panjang gitu prosesnya. Jadi itu yang kurang lebih yang bisa disampaikan dari model. Jadi kalau kita bandingkan di sini memang yang terbaik adalah 6 bulan dengan target vaksinasi yang mencukupi untuk penduduk Jawa Barat begitu ya, paling tidak kalau dari sisi epidemiologi 70 sampai 80% penduduk sudah divaksin begitu ya. Tetapi kalau terbatas, skenario terbaiknya adalah memilih sebenarnya daerah-daerah yang tingkat infeksinya tinggi itu menjadi prioritas begitu ya supaya terlihat efeknya di populasi begitu. Nah, kalau ditanya simulasi yang kita lakukan itu mengasumsikan efikasi dan efektivitas vaksin itu 100%. Bila lebih rendah dan kita tahu tidak ada ya yang 100%, maka cakupannya akan semakin sedikit begitu. Jadi grafiknya akan lebih tinggi hasilnya bukan lebih rendah begitu ya. Dari hal ini kalau kita diminta untuk mensimulasikan itu perlu waktu kurang lebih 3 tahun untuk menyelesaikan proses dengan kapasitas vaksinator yang terbatas begitu ya. Jadi memang percepatan vaksinasi itu tugasnya adalah untuk mempercepat ini, jangan sampai terlalu lama sehingga bisa menimbulkan peningkatan. Dan kita bisa lihat di sini bahwa kalau dibiarkan ya ada kemungkinan dia bisa meningkat lagi begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu perhitungan detil masih dalam posisi review, tersedia di Medical Archive kalau ingin melihat matematik metode matematiknya. Nah, yang berikutnya adalah mobilitas begitu ya. Bagaimana kita melihat mobilitas di Jawa Barat? Jadi model matematiknya kurang lebih kita melihat misalkan dalam satu wilayah kita membagi populasi ini standar sekali modelnya mungkin semua sudah bosan begitu. Nah, kita extend untuk paling tidak misalkan di 6 provinsi di Pulau Jawa begitu ya. Jadi tiap-tiap daerah kita bagi menjadi dinamik dari sehat, sakit, sembuh, meninggal begitu dengan asumsi dan limitasi yang tertera. Kemudian kurang lebih modelnya standar SIR dengan faktor mobilitas di dalamnya di mana matriks mobilitas ini disuplai oleh proporsi yang diperoleh pada phone survei di Litbang Kemenhub begitu. Nah, jadi kurang lebih asumsi mobilitas Jabodetabek jelang Lebaran 2021 itu
seperti ini. Nah, dengan angka-angka yang kecil ini, gitu ya, kita proporsi terhadap jumlah penduduk, kita dapatkan asumsi matriks origin destination untuk Jabodetabek itu seperti yang tertera pada tabel. Jadi hanya sedikit saja mobilitasnya. Nah, apa yang terjadi? Kita juga berusaha untuk melihat bagaimana di level Jakarta, kemudian Bandung Raya, begitu ya. Jadi di sini mobilitasnya kita asumsikan juga kecil, lebih kecil tetapi lebih besar daripada yang Jabodetabek karena kalau lokal pergerakannya mungkin lebih tinggi, begitu ya. Dari sini kita coba membuat proyeksi model dari solusi persamaan diferensial tadi. Nah, kita lihat dari data sampai 30 Mei 2021 dengan model itu direpresentasikan oleh garis biru dan lebaran, hari lebaran itu adalah garis tegak hijau di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa dari Jakarta, Jabodetabek, berikut Baraya plus Kabupaten Sumedang begitu ya. Trennya sudah ditangkap oleh model kecuali untuk Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang. Jadi trennya ini mestinya naik, di Kabupaten Bekasi turun sama Tangerang Selatan. Jadi kita memplotnya sampai 30 Mei, kemudian kita buat proyeksi yang biru, lalu kita sesuaikan dengan data real sampai 2 minggu setelah Lebaran, begitu ya. Jadi situasinya seperti itu. Nah, yang kita lihat ini Jakarta itu sempat turun, turun terus naik. Naiknya modelnya itu proyeksinya mestinya turun, tapi karena eh, varian Delta ini memiliki R0 yang cukup tinggi, gitu ya. Jadi ini jadi naik begitu. Kalau untuk kota-kota lain ini hampir tercover, begitu ya. Tapi memang akan naik begitu. Jadi ini Jakarta ada 2 ya. Jadi ini Kabupaten Bandung Barat sekarang juga masih naik terus nih, tidak ada turunnya begitu ya. Ini yang bagian sini Kabupaten Bandung, Cimahi bahkan jauh lebih tinggi daripada proyeksi begitu. Nah, ini Kota Bandung. Nah, ini Kota Bandung nih. Kota Bandung ini kan terlihat turun begitu ya. Tapi kita tahu sekarang Kota Bandung tuh nggak turun, sungguh sangat Kabupaten Bandung, ya meskipun kita tahu ya bahwa saya seringkali datanya seperti itu kok masih ngotot sih ngitung gitu. Bukan ngotot, tapi berusaha konsisten gitu ya. Dengan data yang seburuk ini saja, warning itu sebenarnya sudah bisa kita keluarkan gitu. Apalagi kalau datanya bagus begitu ya. Jadi walaupun dicaci maki ya kami tahan untuk tetap mengamati gitu. Jadi kira-kira akan seperti apa begitu ya. Jadi ini mobilitas pengaruh, tapi rasanya mulai dari Mei sampai bulan ini itu lebih kepada virulensi virusnya yang memberikan kontribusi besar begitu ya. Nah, ini kita lihat Bandung Raya di 20 Juli kemarin begitu ya. Ini naik. Jadi Kota Bandung ini sejak Juni itu masih naiknya tidak terlalu tinggi, setelah itu eksponensial ini naiknya ya. Kemudian Kabupaten Bandung Barat juga sempat turun sebentar tapi naik lagi. Jadi kalau dibilang data tidak, kita bisa melihat ini datanya naik terus begitu. Ini Baraya ya. Jadi bahkan Cimahi juga naik cukup tinggi begitu. Nah, ini yang kita support harian begitu ketika diminta ada beberapa kota kabupaten juga yang meminta begitu. Ini yang kita support untuk melihat artinya masih tinggi gitu di 20 Juli ya. Jadi baru 2 hari kemarin begitu. Nah, bagaimana dengan Pulau Jawa? Nah, ini beberapa hari ini kita melihat bahwa datanya terlihat turun begitu dari proyeksi 14 hari yang kita lakukan. Ini Jakarta itu agak turun begitu ya. Ini sampai 8 Juli, yang bawah ini 8 Juli, yang atas ini 20 Juli. Tetapi kita bisa lihat bahwa seluruh total kematian naik sungguh sangat signifikan begitu di proyeksi juga begitu. Jadi yang bawah yang hitam ini adalah kematian, yang atas ini kasus aktif. Jadi kita bisa lihat pada saat 8 Juli ini kita masih melakukan proyeksi 7 hari, yang 20 Juli kita coba 14 hari kita panjangkan memang agak turun. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, yang di mana ini Banten, ini juga turun begitu. Jadi bisa kita lihat ini turun, lalu yang Jawa Barat masih naik, tidak ada turun, belum ada turun. Harapannya
Yang lebih mengerikan lagi sebenarnya menurut kami adalah total kematian. Jadi ini sangat tinggi begitu ya. Ini adalah Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Kemudian berikutnya adalah yang data lainnya yang mendukung. Kenapa sih kok bisa turun? Jumlah orang yang dites juga turun begitu. Karena jumlah orang yang ditesnya turun, ya kebetulan positivity rate-nya turun juga, tetapi masih tinggi gitu ya. Jadi masih di sekitar 20%-an begitu. Harapannya kan di bawah 5% begitu ya. Jadi ya wajar karena yang dites berkurang, jadi berkurang gitu tangkapannya. Tetapi yang tetap menjadi warning adalah total kematian yang sangat tinggi. Dan sudah mulai ini ya, bagaimana proses pemakaman, antrian pemakaman dan seterusnya begitu ya. Jadi ini kita kalau melihat data Jakarta, ini kita lihat dari COVID-19 Jakartanya, data tes. Nah, bagaimana dengan Pulau Jawa yang lain? Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Sama untuk Jawa Tengah dan Yogyakarta itu ada tren yang kelihatan turun, tapi kami tidak sempat untuk mencari positivity rate dan jumlah orang yang dites, tetapi bisa kita lihat bahwa total kematiannya proyeksinya masih naik begitu. Jadi ini naiknya juga sangat tinggi begitu. Ini tidak terlihat antara model dan proyeksi ya karena uh, kita pakai estimasinya cukup dekat gitu dengan modelnya begitu. Nah, bagaimana dengan Indonesia gitu ya? Kita lihat jumlah tes harian Indonesia itu ini dari data Worldometer itu turun begitu ini datanya sampai 19 Juli turun, tetapi prediksi 14 harinya masih naik belum terlihat turun. Positivity rate-nya naik ini gitu. Bukannya turun malah naik begitu. Jadi yang baik itu adalah kapasitas tes meningkat, positivity rate-nya turun. Ketika proyeksi kasusnya turun, maka itu bisa dipercaya. Ketika ini yang terjadi, kapasitasnya turun, positivity rate-nya naik, kasusnya turun. Kita nggak pernah percaya gitu. Oh, modelnya yang nggak benar. Ya, emang ada model yang benar, dikembalikan lagi. Tapi maksud saya, itu perlu dilihat secara keseluruhan. Gitu ya. Kita membantu untuk me-warning, tapi juga tidak bisa dilihat ditelan mentah-mentah gitu ya. Kita perlu memperhatikan informasi yang lain. Jadi selama yang kami lakukan itu cukup konsisten untuk menangkap hal ini. Begitu saja ya. Jadi saya sudah cukup lama dan tadi keluar masuk. Masalah yang masih terbuka, kita akan melihat koeksistensi dari COVID dengki, dengki ya demam berdarah, kemudian COVID diabetes dan TB. Apakah apa yang terjadi gitu? Karena ini permintaan juga dari kolega, kira-kira situasinya seperti apa? Kemudian within host infection SARS-CoV-2 ini di COVID gitu ya. Kemudian masker dengan teori permainan, kemudian post pandemik. Apa yang perlu dilakukan dari masing-masing penyakit menular ini? Jadi itu kemudian apa yang bisa saya simpulkan? Ya, pandemi dipandang sebagai suatu keadaan di mana kita bisa memaksimalkan usaha untuk memberikan karya terbaik gitu sesuai bidang keilmuan. Jadi walaupun sering gitu ya terkait dengan data modelnya kok gitu, tapi berusaha konsisten gitu dengan harapan bisa memberikan kontribusi begitu ya. Kemudian itu tadi model matematika dapat digunakan untuk membantu menentukan strategi solusi alternatif saja dengan asumsi dan limitasi yang sangat ketat begitu ya. Kondisi ini bisa dipakai untuk mengembangkan potensi riset dan kolaborasi yang sebelumnya sulit untuk dilakukan. Kredit yang perlu saya sampaikan itu terutama untuk para kolega di SIM COVID, spesial untuk Mas Kamal, Pak Hadi, Pak Agus, Mbak Boni, Mas Rudi, dan Mas Faris. Kemudian ada mahasiswa yang terlibat di tugas akhir dan juga kelompok pemodelan di Kapita Selekta dan juga topik wawasan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tadi sempat putus-putus. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.